Perkenalkan, nama saya Irwan Ridwan, bisa dipanggil Irwan. Saya kelahiran tahun 92, tepatnya 27 Agustus. Itu saya anak pertama dari 5 orang bersaudara. Sekarang sudah menikah 2 tahun, tapi puji Tuhan belum dikasih rezeki anak. Untuk aktivitas sekarang kebetulan nih 2 bulan terakhir ini saya baru menjalani pekerjaan yang menurut saya atau mungkin memang masih di dunia baru buat saya. Dari tahun 2015 saya awal kerja sampai tahun ini, kurang lebih 2 bulan yang lalu, itu background saya di banker, tapi sangat berbeda. Saya terjun ke otomotif, sekarang saya jadi sales mobil, Mas. Ya, saya awal ikut DA itu sebenarnya istilahnya ya pengen sendiri. Saya pengen ya istilahnya agak sedikit pengen mulai usaha lah dengan modal yang sedikit ya, ambil untungnya sedikit-sedikitnya. Saya lihat iklan Koriko Huang di IG kan istilahnya, saya lihat iklannya itu belum dikasih tahu nih bisnisnya bisnis apa. Dia cuma bilang pengharum yang bakalan laku di pasaran, ya gitulah bahasa-bahasa iklannya. Saya klik, ada juga penawaran kelas mentoring aja. Saya kira kalau kita mau jadi agen itu wajib atau harus membeli paket itu juga. Jadi nggak tahu gimana, akhirnya saya beli jadi 2 paket, Mas. Paket 1,5 sampai 1 juta untuk kelas mentoring aja. Itulah kenapa saya akhirnya join di kelas mentoring aja, ikut kelasnya, dan kemarin bisa lulus. Cara bagi waktunya seperti apa? Mungkin saya minta bantu dengan istri di rumah, misalnya saya ada orderan nih, istri di rumah udah pulang dari kerja karena istri juga punya kesibukan bekerja juga. Sorenya mungkin ya bisa dibantu packing. Tapi kalau misalnya nggak bisa, itu saya minta bantu dengan teman atau rekan distributor di sini. Sebelum kelas mentoring aja dimulai, itu kan udah banyak kelas nih, Mas, yang saya ikutin. Ada dulu kelas reguler namanya. Jadi secara keseluruhan saya memang tidak mengikuti secara serius, tapi materinya saya baca dan saya coba pahami. Walaupun sebenarnya kan yang di sana kelas reguler itu lebih membahas tentang POD sebenarnya. Dulu belum ada kelas yang mau membahas tentang summer spring. Sementara saya niatnya itu sebenarnya untuk summer spring. Walaupun ya sebenarnya POD juga bagus, tapi saya merasa tidak berbakat untuk di editing. Kalau untuk POD kan harus tahu konsep, harus tahu mengedit juga kan, masih agak bisa ilmu yang istilahnya. Kalau untuk kayak summer spring kan kita cuma ilmu jualannya aja, ilmu marketingnya yang ditetapkan kan. Jadi gitu. Kalau untuk awal di kelas mentoring aja ya itu, saya pas awalnya itu ya sebenarnya nggak tahu saya bakalan dapat kelas seperti itu, kelas mentoring aja yang berbayar ya, tapi ternyata setelah udah kelas reguler selesai, itu kan ada jeda tuh 2 bulan kalau nggak salah, baru kelas mentor 2 bulan atau 3 bulan kelasnya baru mulai yang mentoring aja. Itu dihubungi sama Om Ben, masuk kelas, itu dapat mentor itu Ko Johannes sama Kak yang dari Batam, Kak Febri. Selama di kelas mentoring aja itu pencapaian omset saya naik. Kalau untuk di bulan pertama kalau nggak salah 5 jutaan, Mas. Bulan kedua 5 jutaan juga kalau nggak salah, karena targetnya 5 juta kan. Bulan ketiga itu hampir 8 juta atau 8 juta lebih, saya udah lupa, Mas, 7 juta atau yang penting dia capai targetnya itu kan 7,5. Jadi dia capai target 8 juta kalau nggak salah. Strategi yang menurut saya yang paling yang saya jalankan itu yang seperti yang ngambil reseller. Artinya ngambil reseller itu saya
ada beberapa teman yang saya ajak, walaupun tidak banyak memang, saya rasa saya masih di bawah teman-teman yang lain lah. Saya udah dengar cerita-cerita teman agen di seluruh Indonesia, teman reseller, dia punya sampai punya reseller offline puluhan, saya nggak nyampe segitu Mas. Saya hanya beberapa, kemudian yang ngandalin titip toko, saya kan punya beberapa database nih dari kantor, tepatnya kan kalau di kantor itu kan ada istilahnya database yang kayak pedagang-pedagang itu bisa dideketin Mas, yang itu saya manfaatkan beberapa. Saya titip toko ke dia, kadang saya juga dapat yang langsung jual putus. Mungkin itu yang membuat saya bisa konsisten, bisa dapat capai target selama ngikut kelas mentoring aja kemarin. Pasti, karena kalau untuk secara pribadi, kalau pikir saya terbuka di sini gitulah. Dapat kelas mentoring aja itu kan di situ kita di kelas itu nggak cuma sendiri, kita bisa istilahnya ya berbagi, seluruh Indonesia ada di sana. Membernya itu dari seluruh Indonesia. Yang diajarin itu juga ya istilahnya gimana caranya kita jualan, gimana istilahnya dari A sampai Z itu ada panduannya. Misalnya kayak kita cara di marketplace, terus cara promonya melalui WA, karena di kelas itu juga kita diajarin konsistensi artinya kan setiap ada materi di dalam kelas itu kan langsung dikasih tugas nih, jadi memang harus istilahnya ditempa atau digodok untuk jadi orang yang konsisten, karena memang ya kalau nggak konsisten kita main-main jalaninnya ya hasilnya juga nggak bakalan konsisten seperti itu. Kalau mentoring aja itu menurut saya ini wadah artinya ya kita ini kan nggak tahu nih basicnya gimana Mas. Di kelas itu kan banyak nih basicnya, dari umur masih pelajar sampai orang tua, di situ ada semua, dari yang masih sekolah sampai yang udah mau pensiun ada di sana. Ya saya bilang sih mentoring itu aja wadah belajar artinya ya di sana kita diajarin gimana caranya biar bisa jualan banyak, gimana biar bisa caranya ya walaupun kita ramai, walaupun kita istilahnya kalau untuk dunia perdagangan atau dunia tepatnya misalnya nih yang paling nyata aja lah marketplace, di sana ada jutaan orang jualan, gimana cara kita biar tetap laku jualan kita seperti itu. Di sana ada diajarkan gitu. Gagal itu risiko. Yang namanya hidup pasti ada risiko Mas. Kalau nggak memulai, nggak akan ada risiko. Yang nentuin berhasil atau gagal kan itu kita sendiri. Ya kalau mau kita berhasil, ya maulah berproses. Di kelas mentoring aja kan itu kita diajari berproses Mas. Makanya diajarin ya istilahnya di sana ada tahap-tahapannya. Nggak langsung istilahnya dalam satu hari kamu langsung bisa ngerjain semuanya, nggak bisa. Konsistensi sih cara kita, artinya gini, jangan takut gagal, karena saya praktekkan ke diri saya ya Mas ya. Saya 5 tahun bisa dibilang hampir 7 tahun bekerja ya. 7 tahun bekerja ya bukan, saya nggak pernah merasa berhasil, tapi kalau dilihat orang secara kasat mata, pencapaian saya ini sudah luar biasa. Iya, jadi yang bisa saya sampaikan ya kalau untuk rasa takut itu pasti ada, cuman ya istilahnya jawaban dari hasil yang kita jalani selama ini, mau gagal atau berhasil itu tergantung diri kita sendiri. Gagal atau berhasil itu kan ujungnya. Sementara kita belum mulai kok udah langsung ke ujung gitu kan. Sementara dari mulai sampai ke gagal atau dari mulai sampai ke berhasil itu banyak prosesnya. Kalau misalnya hasilnya gagal, kita udah banyak belajar nih. Ya, tapi kalau misalnya sudah berhasil, berarti ya ada keberhasilan yang lain yang mungkin yang akan kita capai ke depannya. Kalau untuk saran
saran dan tip, apalagi untuk yang masih muda-muda. Kalau untuk saya misalnya nih, saya udah merasa saya cukup terlambat sebenarnya tahu dengan dunia yang seperti ini, Mas. Cukup terlambat. Cuman saya masih merasa agak sedikit ada rasa sedikit ada rasa sedikit bangga juga dibandingkan dengan teman-teman yang seumur saya. Saya punya ilmu atau saya ada pengetahuan tentang seperti ini. Kalau untuk teman-teman yang mau daftar, jangan ragu. Nggak ada salahnya kita investasi. Ya, cuman ratusan ribu itu nggak mahal lah untuk ilmu yang akan kita dapatkan di kelas mentoring aja. Itu tahapan dari karena kita di sini istilahnya dunianya di dropship aja. Ya, dari awal kita gabung sampai dengan akhir kelas itu kita sudah diajarkan banyak hal, diajarkan juga berkompetisi. Karena ya sebenarnya kelas yang sebenarnya itu ya setelah kelas mentoring aja itu kita hanya dikasih bekal untuk bisa improvisasi atau bisa survive lah. Setelah dari kelas itu kita ada yang kita pegang, ada ilmu yang kita akan praktekkan untuk jalan keberhasilan. Ya kalau misalnya masih ragu ya bakalan